Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Wali Songo, Bulu Lawang, salah satu SMK yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. SMK Wali Songo Bulu Lawang ini salah satu konsentrasi keahliannya adalah manajemen perkantoran dan layanan bisnis, di mana salah satu elemen yang dipelajari adalah administrasi umum. Ikuti video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SMK? Kali ini bersama saya, Ibu Lila Lisda Iftita, Guru Korespondensi Bahasa Inggris, Manajemen Perkantoran, dan Layanan Bisnis, SMK Wali Songo Bulu Lawang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang jenis surat bisnis dalam bahasa Inggris. Setelah menyimak video ini, diharapkan siswa akan memahami tentang surat bisnis dalam bahasa Inggris. Hello everyone. Today we are going to learn something important in the world of office administration. How to create an offer letter. Sekarang kita akan belajar hal penting dalam administrasi perkantoran, yaitu cara membuat surat penawaran. Materi ini sangatlah penting di dalam dunia kerja, baik untuk transaksi barang maupun jasa. So let's learn and master it together. Sebelum masuk ke materi quotation letter, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu business letter. What is business letter? Business letter is a formal letter used in professional communication. Surat bisnis adalah surat resmi yang digunakan dalam komunikasi profesional. Ada banyak jenis surat korespondensi bahasa Inggris, di antaranya adalah quotation letter. Mari kita bahas apa itu quotation letter. Tahukah kamu, quotation letter disebut juga dengan offer letter. Quotation letter adalah surat penawaran dalam bahasa Inggris. Mari kita cek bersama-sama seperti apa quotation letter. The definition of quotation letter is a formal letter in the form of document or letter regarding a business product or service that gives information about the prices, product specification, term of payments, and delivery condition to a potential buyer. Quotation letter atau surat penawaran adalah surat resmi dalam bentuk dokumen yang berisi informasi mengenai produk atau layanan bisnis yang memberikan keterangan tentang harga, spesifikasi produk, syarat pembayaran, dan ketentuan pengiriman kepada calon pembeli. The purposes of quotation letter. Tujuan dari surat penawaran: to inform the buyer about product or service prices, memberitahu pembeli tentang harga produk atau layanan. To give detail about available item, memberikan detail tentang barang yang tersedia. 3. To explain term and condition, menjelaskan syarat dan ketentuan. 4. To help the buyer make a purchasing decision, membantu pembeli membuat keputusan pembelian. The structure. First, standard information or letterhead. This section includes complete detail about the company or individual who is issuing the quotation. Bagian ini mencakup detail tentang perusahaan atau individu yang mengeluarkan surat penawaran, seperti company name, logo, address, phone number, email, or website. 2. Date. The date the letter is written. This is important for record keeping and for tracking the validity period of quotation. Tanggal ketika surat tersebut ditulis. Hal ini penting untuk pencatatan dan untuk melacak masa berlaku dari surat penawaran tersebut. 3. Receipt information. This contain the detail of the buyer or client such as. Bagian ini berisi detail pembeli atau klien seperti name of the receipt, nama penerima, job title, jabatan, company name, nama perusahaan, address, alamat. 4. Subject line. Clear statement indication the purpose of the letter. Pernyataan jelas yang menunjukkan tujuan surat.
5. Salutation, a polite greeting to the recipient. For example, salam yang sopan kepada penerima. Dear Sir or Madam, Dear Mr. John. 6. Opening paragraph. Part introduce the purpose of the letter. It may include reference to the buyer inquiry atau referensi terhadap permintaan penawaran, a short introduction to the company, perkenalan singkat tentang perusahaan, a statement that sender is providing the requested quotation, pernyataan bahwa pengirim memberikan penawaran yang diminta. 7. Body of letter or quotation detail. This is the more important part and usually include a list of product or service, daftar produk atau layanan. B. Product specification, spesifikasi produk. C. Unit price and total price, harga per unit dan total harga. D. Quantity availability, ketersediaan barang. A. Payment term, syarat pembayaran. F. Delivery term, syarat pengiriman. D. Discount or promotion, diskon atau promosi. H. Validity period, masa berlaku penawaran. 8. Closing paragraph. A polite closing statement may include pernyataan penutup yang sopan, dapat mencakup invitation to contact for future inquiries, undangan untuk menghubungi jika ada pertanyaan lebih lanjut. Willingness to negotiate, kesediaan untuk bernegosiasi. Appreciation to the client, ucapan terima kasih kepada klien. 8. Complimentary close, a polite closing process such as sincerely atau hormat kami, best regard atau salam hangat atau salam hormat, your faithfully dengan hormat. The last is signature and sender detail. After the closing process, include signature atau tanda tangan, full name, nama lengkap, job title, jabatan, company name, nama perusahaan. Conclusion. Quotation letter help buyers understand and offer clearly, build trust and make it easier to decide to buy. Surat penawaran membantu pembeli memahami tawaran dengan jelas, membangun kepercayaan dan memudahkan mereka untuk memutuskan membeli. Inilah langkah-langkah penulisan quotation letter atau surat penawaran. Pertama, kita buka aplikasi Word di laptop atau PC. Lalu buka dokumen yang kosong. Langkah awal kita membuat letterhead atau kop surat. Lalu ketik date atau tanggal ketika surat tersebut ditulis. Selanjutnya, tulis recipient's information yang berisi identitas pembeli atau klien. Lalu tulis perihal, kemudian kata sapaan. Selanjutnya, tulis dengan lengkap isi surat penawaran atau bisa kita sebut body paragraph. Bagian terakhir isi dengan kalimat ajakan agar membeli produk yang ditawarkan serta kalimat penutup yang sopan. Setelah semua selesai, cek kembali pastikan semuanya sudah lengkap dan benar. Selanjutnya save dokumen dalam bentuk PDF ya. Yang terakhir buka email. Tulis alamat yang dituju dengan benar. Jangan lupa isi subjeknya agar penerima lebih mudah memahami tujuan email kita. Pilih dokumen yang akan dikirim dan klik send atau kirim. Great job, everyone! Hari ini kalian sudah belajar surat penting dalam bisnis, yaitu quotation letter atau surat penawaran dalam bahasa Inggris. Terus berlatih ya, supaya kemampuan korespondensi bisnis kalian semakin profesional. Thank you for watching, see you and goodbye!